Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Ishakan dalam program Meet the VVIP. Dan untuk episode kali ini sangat spesial sekali. Karena saya akan berbincang bersama dengan Mbak Yeni Wahid, Putri Presiden Republik Indonesia yang keempat, dan sekaligus saat ini yang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia. Kita akan berbincang banyak ya. Saya sapa dulu, apa kabar Mbak Yeni? Kabar baik, Mas. Kabar baik ya, wah ini apa nih? Lagi kesibukannya saat ini Mbak Yeni? Kesibukan kalau hari ini tadi saya pagi bertemu dengan para cabin crew Garuda, memberikan semangat kepada mereka untuk tetap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, walaupun kondisi kita sedang sulit karena pandemi, ya kan? Pandemi itu kan membuat pendapatan Garuda berkurang jauh, jadi ada sedikit masalah keuangan ya. Nah, lalu yang kedua, setelah itu saya bertemu dengan para atlet panjat tebing Indonesia yang Wah, baru ya. saja mengukir prestasi di luar negeri. Itu Mas, beberapa kegiatan saya hari ini. Itu adalah kabar baiknya yang banyak mengukir prestasi di bidang olahraga untuk saat ini ya Mbak ini. Walaupun meski pandemi, tapi untuk Indonesia masih tetap berkontribusi di dunia olahraga dan tetap memberikan prestasi-prestasi terbaiknya begitu ya Mbak Yeni ya. Betul. Nah, tapi kalau masalah prestasi dan juga masalah menginspirasi begitu ya, ini Mbak Yeni kan menjadi apa ya, kalau saya lihat ini sangat menginspirasi bagi kita semua para kaum milenial, tentunya mungkin bagi para kaum hawa begitu nih ya. Apa sih Mbak kira-kira yang mungkin bisa diberikan ya sebagai ayolah langkah-langkah yang ayo nih teman-teman yang kaum milenial nih gitu untuk tetap semangat gitu untuk mencapai cita-cita pun tujuannya begitu. Ya, jadi salah satu hal yang banyak orang menganggap bahwa teman-teman milenial ini ada sedikit tantangan yang dihadapi ya, karena kelompok milenial gitu ya, teman-teman milenial adalah teman-teman yang berada dalam dunia digital ya, dan kemudian banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapat gitu ya, bukan kemudahan yang didapat tetapi menjadi sangat mudah, dunia terkoneksi dengan sangat mudah, dunia di tangan kita gitu ya. Nah, ada banyak sekali kemudahan informasi yang didapat, ada banyak kemudahan akses yang didapat. Nah, ada yang mengatakan bahwa kemudahan ini kemudian membuat kelompok milenial menjadi ingin serba instan dalam hidup. Nah, ini satu tantangan katanya ya begitu ya. Ya. Jadi mau cepat-cepat sukses, mau cepat-cepat berhasil, mau cepat-cepat kaya dan lain sebagainya. Nah, padahal untuk bisa mencapai derajat sukses, mau mencapai kesuksesan baik secara finansial dan lain-lain, itu perlu kerja keras, perlu investasi lama. Zaman saya dulu, Iya. kesannya jauh sekali ya, zaman dulu banget sih kesannya gitu ya. Em, Terus terang saya dibesarkan dalam keluarga di mana kami semua diajari untuk bekerja keras mencari mencapai prestasi, tidak dibesarkan dalam kemudahan-kemudahan, tidak dibesarkan dalam kehidupan yang bergelimang kemewahan, intinya begitu ya. Nah, bapak dan mama itu hidupnya juga ya biasa saja ya. Gus Dur dulu tuh adalah seorang kontraktor bahkan ya. Kontraktor tuh maksudnya pindahnya ngontrak-ngontrak kemana-mana, pindah-pindah terus gitu ya. Nah, jadi kita terbiasa dengan kehidupan yang mungkin tidak terlalu mewah, tetapi justru ditekankan kepada mencapai prestasi, membaca buku. Dulu kalau mau beli macam-macam nggak dikasih, Mas. Kalau disuruh mau beli sepatu mahal, baju mahal nggak dikasih. Tapi kalau mau beli buku mahal, boleh. Nah, kira-kira Boleh. begitu. Ya. Nah, zaman zaman saya dulu mungkin kita tidak semudah sekarang ya, tidak semudah sekarang mobilitas manusia, mobilitas informasi tidak semudah sekarang sehingga harus mencari banyak hal dengan perjuangan. Nah, jadi mungkin itu yang membuat generasi dulu juga berbeda cara pandangnya ya. Lebih kuat begitu ya Mbak Yeni ya. Tidak juga, karena kelompok milenial itu juga punya kelebihannya. Mereka adalah digital native, gitu ya. Mereka terbiasa untuk berpikir kreatif, ya. Anak-anak milenial kan kreatif sekali.
Mereka banyak yang berpikir out of the box gitu. Nah, generasi dulu karena mungkin ada banyak rules, ada banyak aturan-aturan yang membelenggu, norma-norma di masyarakat juga mungkin sedikit lebih rigid gitu ya. Mungkin tidak sebebas kelompok milenial dalam mengekspresikan diri. Dan satu hal yang mungkin tidak seperti sekarang ya, generasi saya itu persaingan di antara kita sangat tinggi. Di antara sesama ya, di antara sesama itu tinggi sekali ya. Tapi kalau kita lihat justru di kelompok milenial malah keinginan untuk kolaborasi itu tinggi sekali. Yang saya lihat itu hal yang sangat positif dari kelompok milenial. Mereka justru ingin mencari titik-titik di mana mereka bisa saling besar bersama, mereka bisa saling sukses maju bersama, memperbesar kue kesuksesan bersama-sama. Dan saling mensupport dan bisa menerima perbedaan. Ini yang saya lihat. Toleransi itu yang paling penting ya, Mbak? Toleransinya lebih tinggi loh kelompok milenial. Ya. Ada macam-macam cara mengekspresikan diri, diterima, lebih menerima kelompok milenial itu. Sementara kalau kelompok zaman saya dulu, lebih rigid gitu ya. Cara pandangnya harus begini, harus begitu. Gitu. Tapi ini Mbak Yani, kalau kita berbicara mengenai masalah putri dari almarhum Gus Dur begitu ya, kita tahu presiden waktu itu saat menjabat begitu ya, atau sampai dengan saat ini begitulah, pasti ditanamkan nilai-nilai keagamaan dari kecil yang seperti Mbak Yani sampaikan tadi begitu ya Mbak Yani ya. Apa sih Mbak Yani yang ditanamkan yang paling begitu yang diingat sampai sekarang dan masih terus dijalankan, itu nilai-nilai keagamaan yang seperti apa? Selain nilai-nilai atau ritual keagamaan ya, ibadah madhoh atau ibadah-ibadah yang sifatnya lebih ritualistik, salat dan lain sebagainya ya. Tetapi nilai yang paling utama yang ditanamkan oleh orang tua kami adalah bahwa Tuhan itu mencintai semua makhluknya. Bahwa Tuhan itu menginginkan semua makhluknya untuk saling menyayangi, dan tugas kita manusia justru adalah menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan kasih sayang di muka bumi. Itu yang paling utama. Jadi kalau ada yang berbeda dari kita, bukan berarti dia jelek. Ada yang berbeda dari kita, justru kita harus membimbingnya untuk bersama-sama menuju Tuhan, menuju jalan Tuhan, tetapi dengan jalan yang baik. Hargai perbedaan juga bisa ya Mbak Yani ya? Ya, menghargai perbedaan dan menghargai titik di mana seseorang sedang berada. Jangan menghakimi bahwa mereka ini misalnya agamanya nggak kuat atau bahkan kafir dan lain sebagainya. Kita tidak boleh menghakimi orang karena kita tidak tahu proses dia menuju Tuhan itu sampai di titik mana. Ayah saya itu sering sekali mendongeng misalnya tentang kisah-kisah Sunan Kalijogo. Ya, Sunan Kalijogo yang tadinya itu adalah seorang berandalan lah kira-kira, begal, maling bahkan, tetapi kemudian menjadi seorang wali. Nah, kalau kita menghakimi Sunan Kalijogo dalam tahapan kehidupan dia yang masih berada dalam dunia kejahatan, kita sudah menganggap dia, ini orang nggak beres nih, selesai sampai di situ. Nah, akhirnya kita malah tidak memberi dia kesempatan, malah justru tidak mengajak dia ke jalan yang menuju ketuhanan. Tapi kalau kita berpikir terbuka, berpikir merdeka bahwa mungkin ada sisi baik, ada sisi baik dari setiap manusia, ada sisi buruk dari setiap manusia. Orang yang mengklaim dirinya dekat dengan Tuhan, mungkin saja ada sisi keburukan yang ditutupinya. Iya. Tapi ada juga orang yang buat dia tidak penting menampilkan sosok baik di mata manusia, tapi sebetulnya kedekatan spiritualnya dengan Tuhan justru yang lebih dekat dari orang yang merasa paling suci.